Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat, balik lagi kita ke pembahasan bersama Asep. Mohon maaf kemarin Asep ada acara, jadi tidak bisa membuat pembahasan bareng kalian semua. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga hari-hari kalian selalu diberikan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah, amin. Langsung saja kita ke topik pembahasan. Kali ini Asep akan membahas tentang kerajaan tertua di Indonesia, karena di Indonesia ini banyak sekali kerajaan-kerajaan yang begitu populer. Tema kali ini adalah sejarah kerajaan tertua di Indonesia. Apa saja itu? Simak videonya di pembahasan kali ini. 1. Kerajaan Kutai Martadipura. Dengan fondasi agama Hindu yang kuat, Majapahit menjadi pusat kebudayaan dan politik yang mengukir prestasi gemilang di Nusantara pada abad ke-14. Namun berdasarkan penelitian sejarah dan arkeologi, kerajaan bercorak Hindu tertua di Indonesia adalah Kerajaan Kutai Martadipura. Kutai Martapura didirikan pada abad ketiga atau tepatnya sekitar tahun 400 Masehi. Pendirian Kerajaan Kutai Martapura digagas oleh Maharaja Kudungga. Kerajaan ini dinobatkan sebagai kerajaan bercorak Hindu di Indonesia berdasarkan prasasti sejarah yang ditemukan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman dan mengalami keruntuhan pada Maharaja Darmasetia, raja terakhir kerajaan tersebut. Periode kerajaan ini diketahui berdasarkan penemuan 7 buah prasasti Upa yang ditemukan di Bukit Berubus, Muara Kaman, pedalaman Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Prasasti Kerajaan Kutai. Berikut adalah isi ketujuh prasasti Upa atau disebut juga prasasti Muara Kaman yang sudah bisa diidentifikasi. Prasasti Upa Muara Kaman 1. Isi prasasti Muara Kaman 1. Menjelaskan silsilah Raja Mulawarman yang disebut Sri Maharaja Kundungga berputra Aswawarman yang memiliki 3 orang anak. Disebutkan bahwa anak yang terkemuka di antara ketiganya adalah Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan berkuasa. Dalam prasasti ini juga diceritakan bahwa Raja Mulawarman telah mengadakan upacara selamatan yang dinamakan Bahu Swarnakam, emas amat banyak. Tugu batu Yupa kemudian didirikan oleh para Brahmana yang menjadi tanda peringatan acara selamatan tersebut. Saat ini prasasti Upa Muara Kaman I disimpan di lantai 1 Gedung Baru Museum Nasional. Prasasti Muara Kaman 2. Dikenali dengan bentuknya yang paling tinggi di antara ketujuh Yupa yang ditemukan. Prasasti ini dipahat dalam 8 baris pada sisi depan tugu batunya, dan berikut adalah isi dari prasasti Upa Muara Kaman 2. Isi prasasti Muara Kaman 2 menjelaskan persembahan Raja Mulawarman kepada para Brahmana yang jika diartikan maka menyebutkan bahwa Sri Mulawarman sebagai Raja Mulia dan terkemuka, telah memberikan sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana yang seperti api di tanah yang suci Waprakeswara. Sama seperti prasasti sebelumnya, Yupa ini juga didirikan sebagai tanda kebajikan sang raja yang dibuat oleh para Brahmana. Prasasti Muara Kaman 3. Ditulis dalam 8 baris tulisan di atas tugu batu. Berikut adalah isi dari prasasti Upa Muara Kaman 3. Isi prasasti Muara Kaman 3 menceritakan kembali kebaikan budi dan kebesaran Raja Mulawarman, raja besar yang sangat mulia dengan memberikan sedekah yang berlimpah. Para Brahmana mencatat pemberian Raja Mulawarman dengan mendirikan Yupa sebagai tanda peringatan. Saat ini prasasti Upa Muara Kaman 3 berada di lantai 1 Gedung Baru Museum Nasional, Jakarta. Prasasti Muara Kaman 4. Ditulis dalam 11 baris tulisan di atas tugu batu, namun sayangnya prasasti ini sudah aus sehingga tidak bisa lagi terbaca. Saat ini prasasti Upa Muara Kaman 4 berada di sisi selatan dinding gerbang menuju ruang prasejarah bagian belakang Gedung Lama Museum Nasional. Prasasti Muara Kaman 5. Terdiri dari 4 baris tulisan yang dipahat di bagian depan tugu batu. Berikut adalah isi dari prasasti Upa Muara Kaman 4. Si prasasti Muara Kaman V merupakan cerita para Brahmana yang menjadi peringatan atas 2 sedekah yang telah diberikan oleh Raja Mulawarman. Tertulis bahwa Raja Mulawarman memberikan segunung minyak kental dan lampu dengan malai, kelopak, bunga. Saat ini prasasti Upa Muara Kaman V berada di sisi selatan dinding gerbang yang menuju ruang prasejarah bagian belakang Gedung Lama Museum Nasional. Prasasti Muara Kaman 6. Terdiri atas 8 baris tulisan dipahatkan pada sisi depan tugu batu tersebut. Prasasti ini pecah pada bagian atas dan sisi kiri sehingga beberapa kata pada akhir baris tertentu hilang, namun berikut adalah isi prasasti yang masih terbaca.
Isi prasasti Muarakaman Enam menceritakan seruan selamat bagi Sri Maharaja Mulawarman yang termasyhur karena telah memberikan persembahan kepada para Brahmana. Disebutkan bahwa persembahan itu berupa air, keju, gerta, minyak wijen, dan 11 ekor sapi jantan. Prasasti Upa Muarakaman Enam kini berada di sisi selatan dinding gerbang menuju ruang prasejarah bagian belakang Gedung Lama Museum Nasional. Prasasti Muarakaman 7 terdiri dari 8 baris tulisan yang terpahat di sisi depan yupa dengan bentuk paling pendek. Prasasti ini aus di beberapa bagian dan beberapa aksara menjadi tidak terbaca lagi, namun berikut adalah isi prasasti yang masih terbaca. Isi prasasti Muarakaman 7 menceritakan Raja Mulawarman yang berhasil menaklukkan raja lain seperti Raja Yudhistira. Selain itu masih tertulis adanya upacara yang diselenggarakan Raja Mulawarman serta pemberian berbagai jivadana, persembahan untuk kesempurnaan jiwa. Nah itu dia sepenggal kisah dari kerajaan tertua yang ada di Nusantara part 1. Di part 2 nanti kita akan bahas tentang kerajaan Majapahit, nantikan part 2-nya di 5 kerajaan tertua di Nusantara. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Lalu aktifkan lonceng notifikasinya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.